Aku tidak sudi dengan kamu. Aku mau cari orang lain. Saudara, apakah engkau mau sungkan? Apakah engkau mau biasa? Saya yakin Anda bukan orang bodoh punya. Kenapa? Karena itu menyangkut kata-katamu. Kalau sampai engkau mengeluarkan kata-kata sia-sia, kata-kata tidak bagus, engkau akan mendapat kerugian yang besar. What I believe, and therefore I spoke. Apa yang aku sudah percayai, dan kemudian aku katakan. Jadi perkataanku mesti benar. Kalau perkataanku benar, khasiatnya luar biasa. Para kekasih, itu sebab 2 Korintus 4 ini luar biasa. Ayat 13 ya. Gimana kita selalu benang? Ayat yang kedua ada pada 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Kita baca 1, 2. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Amin. Coba, Rasul Paulus, dia orang bertitel, dia orang pendidikan tinggi. Zaman sekarang dia pasti S3. Dia seorang doktoral. Dia seorang yang sangat memahami baik hukum Taurat maupun juga firman Tuhan Yesus. Dari 2 zaman dia sangat menguasai. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan dalam kitab Talmud Yahudi. Dia bilang, aku sangat Yahudi. Tetapi saudara, dia taruh itu semua. Dia lepaskan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia lepaskan semuanya. Dia berkata, semua seperti sampah, tak tinggal semua. Karena aku sekarang sedang mencari dia. Sekarang aku sedang berguru kepadanya. Aku sedang mengejar dia. Pada ayat yang lain dalam surat Galatia, aku cuma kepingin supaya dia tetap tinggal dalam hatiku dan dia menjadi betah tinggal dalam hati. Orang begini pintar. Saudara pernah membaca buku tentang John Sung? John Sung adalah seorang pekabar Injil China dari Tiongkok daratan pada era awal abad 20. Saudara, dia seorang doktor ilmu kimia dan salah satu ahli atom Tiongkok generasi ketiga yang belajar di Amerika. Dan ketika dia mau pulang ke kampung halamannya di daratan China, saudara, dalam kapal itu dia mendengar suara Tuhan. Sung, aku mau pakai kamu. John Sung terkejut dia. Memang dia selama belajar kuliah sampai S3-nya di Amerika, memang dia juga melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, dia seorang yang otaknya luar biasa pintar. Saudara, hampir semua ayat Alkitab dia hafal. Saudara, dia mengerti teologi bagus sekali. Ketika kapalnya mau merapat di Shanghai dan penumpang mau turun, dia menangis di geladak. Karena Tuhan begitu kuat bekerja mencengkeram hati dan pikirannya. Aku mau pakai kamu. Kamu tidak usah kerja pada pemerintah Tiongkok. Aku mau pakai kamu. Aku mau pakai kamu untuk membuat kegerakan rohani, kebangunan rohani luar biasa di seluruh dunia, mau apa tidak. Tidak lama dia berpikir, karena dia orang pintar juga, dan dia orang rohani, dia bilang, saya mau. Dan dia berlutut di geladak itu. Satu-satunya tas yang dia pikul, koper yang dia pikul, semua orang harus pikul sendiri. Dan dia bukan orang kaya, itu sebab dia tidak pakai kuli untuk memikul dia punya koper. Dia taruh. Dan dia buka, dia ambil berkasnya. Semua ijazah dari S1, S2, S3.
Saudara, dia membaca sebentar. Dia menggulungnya, meremasnya. Dia lempar ke dalam laut. Dan dia berkata, Jonsung kosong sekarang. Bapak pakai Jonsung. Jonsung kosong. Ketika dia sampai di rumah, seluruh keluarga menyambut dan bangga sekali dengan dia. Sedikit orang China yang bisa mencapai gelar doktor di bidang atom dan di bidang kimia. Begitu hebat. Semua memeluk dia, tapi dia sepertinya membeku. Semua kenapa kamu? Kamu tidak senang pulang? Tidak, maafkan aku. Aku sudah membuang semua ijazahku dalam laut. Itu ada pertemuan laut dengan sungai Han, sungai Kuning. Itu kapal merapat di sana. Airnya kuning. Dia berkata, sekarang Jonsung yang kalian punya menjadi milik Tuhan. Maafkan aku. Aku sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Malam itu setelah mereka makan dan bersukaria, dan dia menulis sebuah sanjak puisi, ya, isi dari satu lagu. Dia menulis dalam bahasa Mandarin, kosong ya kosong, kosong ya kosong, semua kosong, salib tak kosong. Betapa dalam dia punya kedekatan dengan Tuhan Yesus. Semua yang baik yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan. Untuk supaya dia boleh mengabarkan Injil. Dia boleh menjadi salah satu instrumen, peralatan, aparat dari Tuhan untuk dipakai menyalurkan kepada orang lain. Dia bilang hanya salib yang tidak kosong. Saudara mau mengatakan demikian? Semua katakan, semuanya kosong. Hanya salib yang tidak kosong. Amin. Kalau saudara meresapi ini, engkau akan enteng semua beban, problema, kemustahilan, mentoknya saudara, dan semua hal yang saudara tidak mampu menyelesaikan. Tuhan akan membuat breakthrough, terobosan yang luar biasa kepada saudara, sehingga saudara bisa keluar dari semua keadaan. Engkau menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Yakin demikian? Rasul Paulus mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kuasa Roh. Dia mengungkapkan, aku bukan pinter omong. Jonsung tidak pandai bicara, agak sedikit pelegak-peleguk, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Sudah tentu tidak semua orang dipanggil Tuhan macam begini. Tidak. Kita harus tahu. Tetapi kalau saudara sudah menemukan Yesus sang batu penjuru, please, jangan engkau ingkari imanmu. Jangan engkau jauh dari dia. Karena engkau mendapat sesuatu, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Katakan bersama, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Ayo tangkap ini. Tuhan, memang hamba ini cuma tinggal di kolong langit. Hanya engkau yang bisa mengisi hidup hamba. Hamba mau lepaskan semua yang tidak berkenan kepadamu, supaya engkau boleh memakai hidup hamba. Saya tidak akan komplit sebelum saya menjelaskan sedikit 1 Korintus 2 ayat yang keempat. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Hebat sekali, persis sekali. Saya yakin Jonsung mengambil ayat ini dan dia pakai dalam pribadi dia. Semua katakan demonstrasi Roh.
akan selalu terjadi pada saya. Ketika saya tidak mampu, Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Sehingga saudara tidak pernah kecil hati, para kekasih. Sakit tidak sembuh, doa belum dikabulkan, engkau tidak kecil hati. Ya, uang disikat orang barangkali, atau pekerjaan kurang menguntungkan, atau lain sebagainya. Nama saudara yang baik dibikin hancur, habis, entek sama sekali. Tidak apa-apa. Engkau mempunyai, semua katakan, demonstrasi Roh Kudus. Dalam bahasa Prancis demonstrasi dikatakan sebagai manifestation. Manifestation adalah kenyataan hasil atau dirasuki. Ini dia yang pas. Kalau Roh Kudus merasuki saya, maka kuasa Allah luar biasa. Roh Kudus merasuki saudara, ada demonstrasi dari Allah. Apa anakku? Kamu tidak bisa? Kasih sama aku. Aku akan bisa menyelesaikan. Saudara percaya demikian? Jangan bawa pulang persoalan saudara, penyakit saudara, kekurangan uang dan biaya saudara. Jangan banyak bawa pulang semua sakit hati saudara, semua kemustahilan. Saya minta semua penuh kerendahan hati menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah demonstrasi Roh Kudus terjadi dalam hidup hamba. Biarlah Roh-Mu merasuki hidupku Tuhan, supaya aku dipenuhi dengan demonstrasi kuasa Allah. Siapa yakin? Angkat tangannya, pejamkan mata. Haleluya. Tuhan Yesus, saya yakin apa yang saya dengar akan terjadi pada saya. Bibir dan kata-kata saya akan penuh dengan kuasa dalam nama Yesus. Mulai malam ini saya menerimanya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih. Siapa yang sakit, angkat tangan saudara. Siapa yang kekurangan biaya hidup, angkat tangan saudara. Siapa yang sakit hati, siapa yang kecewa, ada dendam kesumat barangkali, angkat tangan saudara. Siapa yang tidak ada jalan, angkat tanganmu. Siapa yang memohon sesuatu yang mustahil, angkat tanganmu. Siapa yang merasa berdosa, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami dengan segala macam kelemahan, persoalan, hambatan hidup. Tetapi sekarang kami mau mempunyai roh kerendahan hati. Biarlah Engkau menjamah kami. Siapa yang mengangkat tangannya sekarang ini, Tuhan menjamah engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati engkau luar biasa. Dan engkau akan pulang bersorak-sorai, karena Yesus memberi yang terbaik dalam hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya.